Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang memaksa berpisah darimu, buat dia jadi gagal move on. Ya, kok bisa ya? Mantan yang memaksa berpisah, artinya dia yang menginginkan perpisahan itu. Bisa jadi karena dia memang sudah jenuh dengan kita. Seharusnya kan perpisahan membuat dia bahagia. Apalagi ketika perpisahan yang dia inginkan itu karena kehadiran orang ketiga. Seharusnya kan berpisah itu betul-betul membuat dia sekarang merasa bahagia. Dia bahagia bersama orang ketiga dan dia merasa bahagia karena tidak terganggu lagi dengan kehadiran kita. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mantan menyesali perpisahan itu? Itu kan kuncinya sekarang. Ya, mantan jadi gagal move on, artinya dia menyesali perpisahan yang dia pilih. Ya, sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan yang memilih untuk berpisah, tetapi dia pula yang menyesali perpisahan itu? Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, ketika perpisahan itu terjadi, jangan sedihnya lama-lama. Ya, begitu. Jadi, jangan kemudian membuat mantan semakin bahagia dengan kesedihan kita. Kalau mantan yang menginginkan perpisahan itu melihat kita bersedih, itu justru akan membuat dia tambah puas ya, membuat dia tambah bahagia. Nah, karena itu jangan sampai kebahagiaannya menjadi lebih sempurna. Yang harus kita lakukan, jangan sedih lama-lama. Kalaupun saat ini sedang sedih, ya curhat boleh, tapi kepada orang-orang terdekat lah ya. Orang-orang yang bisa menjaga rahasia kita dengan sebaik-baiknya. Saudara, teman, sahabat ya. Tapi tidak usah curhat di media sosial. Karena curhat di media sosial itu, kalaupun mantan tidak mengintip media sosial kita, teman sahabatnya ada yang tahu. Nanti cerita juga ke mantan. Dan itu akan membuat mantan semakin bahagia. Dia sudah bahagia bersama orang ketiga, ditambah pula melihat penderitaan kita, jadi semakin sempurna kebahagiaannya. Tambah tidak menyesal dia memilih berpisah dengan kita. Jadi kuncinya yang pertama itu. Yang kedua ya, sekarang berpisah, oke. Nah, di dalam perpisahan ini, mau kita isi apa nih kehidupan kita sekarang? Bahwa bersedih ya, rebahan terus sambil menghayalkan mantan, itu tidak akan pernah membawa mantan kembali kepada kita lagi. Yang akan membuat mantan melirik, menoleh lagi kepada kita apa? Saat dia melihat ya bahwa kita sama sekali tidak terganggu dengan perpisahan itu. Ya, walaupun itu yang kelihatan di permukaan. Bahwa perpisahan yang terjadi
itu justru membuat kita, kalau laki-laki jadi tambah ganteng, tambah mempesona. Kalau wanita jadi tambah cantik, tambah menarik, ya, dan seterusnya. Zaman sekarang banyak sekali orang jatuh cinta kembali kepada mantannya. Kenapa? Karena ternyata setelah perpisahan itu terjadi, dia melihat mantannya jadi tambah oke, tambah keren, ya, tambah menarik. Dan fisik itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Banyak orang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada fisik. Baru sekali ketemu, bahkan belum kenalan, ya, sudah bisa jatuh cinta. Kenapa? Pesona yang ditampilkan dari performa fisik seseorang. Kita itu semuanya kalau laki-laki ganteng, ya. Kalau wanita semuanya cantik. Saya sering mengulang-ulangi itu. Menjadi tua itu takdir. Tetapi menjadi ganteng untuk yang laki-laki atau menjadi cantik untuk yang wanita itu adalah pilihan, ya. Banyak orang ganteng tetapi dia tidak tahu kalau dia ganteng, sehingga ya begitu saja, ya. Dia tidak pernah belajar untuk berpakaian yang oke, tidak belajar tentang mode, tidak belajar tentang cara berfoto yang menarik, yang bagus, dan seterusnya. Ya, begitu. Sehingga ketika dia menampilkan fotonya di media sosial itu, ya asal-asalan saja. Padahal aslinya dia ganteng. Yang cantik juga begitu. Banyak orang cantik, ya, tapi tidak menyadari bahwa dia itu cantik. Malah minder. Kalaupun posting foto di media sosial, pencahayaannya kurang, ya, sehingga sudutnya juga sudut untuk fotografi itu juga tidak bagus, ya. Asal tampilkan foto saja, ya, sehingga tidak tertarik, ya, pesonanya tidak kelihatan, padahal aslinya orangnya cantik. Banyak sekali orang biasa-biasa saja, ya, tetapi dia bisa ya menampilkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mempresentasikan dirinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau dia berfoto tampil di media sosial kelihatan ganteng, kelihatan cantik, ya, padahal itu teknik fotografi. Nah, jadi sesungguhnya semua orang itu cantik dan bisa menjadi cantik untuk yang wanita. Semua orang itu ganteng dan bisa menjadi ganteng untuk yang laki-laki, ya. Nah, karena itu banyak mantan yang jatuh cinta kembali ketika melihat di dalam perjalanan kita menjadi lebih keren daripada kita saat masih bersama dia dulu, ya. Nah, karena itu sekarang ya mulai belajar tentang mode, mulai belajar tentang bagaimana menjadi public figure, ya. Artinya semua orang zaman sekarang bisa menjadi public figure, bisa menjadi selebgram, ya. Asal tadi lebih tekun, ya, mempelajari cara-caranya tadi, termasuk kalau mau memposting sesuatu ya yang sabar, ya. Tidak asal-asalan, tetapi memang sesuatu yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga responnya juga menjadi bagus, ya. Nah, jadi itu. Selanjutnya yang juga akan membuat mantan menyesali perpisahan itu. Dia melihat setelah perpisahan itu terjadi, ya, dengan dia dulu biasa-biasa saja. Sekarang kita jadi kaya raya. Kita punya segalanya, ya. Kita sukses. Kalau yang masih kuliah, kuliahnya beres, setelah itu melanjutkan pendidikan, dapat beasiswa, atau bekerja, punya bisnis, dan seterusnya tadi. Nah, jadi zaman sekarang itu orang kalau melihat
mantannya sukses ya, mantan melihat kita sukses, itu dia bisa ngiler tuh. Dia berpikir kemudian ya, aduh kok dia bersama orang ketiga, malah sekarang yang harus jungkir balik bekerja, kok dia kalau bersama kita ya hidupnya akan nyaman dan bahagia. Nah, jadi ketika hal-hal ini kita lakukan ya, artinya kita persiapkan hidup kita ini dengan sesungguh-sungguhnya, tidak usah terpengaruh dengan apa yang mantan lakukan bersama orang ketiga. Abaikan, kita tutup mata kita fokus saja. Artinya kita tutup mata kita dari mantan dan orang ketiga, kita buka mata kita selebar-lebarnya untuk melihat masa depan kita. Kita lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Maka ketika kita sukses itu tadi, di situ mantan akan menyesali perpisahan yang dia pilih. Ya, mantan akan meratapi perpisahan yang dia minta. Mantan akan gagal move on. Ya, dari minta berpisah, dia jadi menyesal. Dari jadi gagal move on sekarang. Karena apa? Karena seiring dengan kesuksesan kita tadi, ya, mantan akan mulai melihat kehidupannya. Ternyata bersama orang ketiga tidak membuat hidupnya menjadi lebih baik. Sementara saat kita sendirian, saat ini itu justru membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Membuat karir kita menjadi lebih bersinar. Pilihannya kan sekarang mau melanjutkan hidup susah bersama orang ketiga, atau hidup enak bersama kita. Kalau orang yang hidup di zaman ini, saya yakin dan percaya, kalau dia berada pada dua pilihan itu, dia sudah merasakan tidak enaknya hidup susah, dia akan lebih memilih hidup enak bersama kita. Ya, saat kita abaikan mantan, kita punya energi, kita punya waktu, kita punya skill ya untuk bisa meraih segala hal yang ingin kita raih. Kita bisa meraih kesuksesan kita. Ya. Jadi keuntungannya banyak. Kita sukses, hidup kita enak. Semua orang akan berusaha mendekat kepada kita, dan itu yang akan membuat mantan menyesal berpisah dengan kita. Jadi sekarang kita yang harus membuat mantan berada pada pilihan. Kalau sekarang kan pilihannya jelas bersama orang ketiga. Tetapi begitu kita sukses, mantan berada pada dua pilihan. Ya, pilihannya melanjutkan hidup susah bersama orang ketiga, atau kembali kepada kita dan hidupnya akan bahagia. Mantan akan memilih bahagia bersama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.